Lalu kemudian Nabi melarang melarang para sahabat untuk melakukan puasa wisol ini. Faqalu, kemudian para sahabat itu bertanya, innaka tawasala. Ya Rasulullah, bukankah engkau melakukan puasa wisol ini, bukankah engkau menyambung puasamu? Lalu kemudian baginda Nabi mengatakan, inni lastu mislakum. Ya, sesungguhnya aku ini berbeda dengan kalian. Aku tidak sama dengan kalian. Ini adzalu yut'imuni rabbi wa yaskin. Ya, jadi Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya aku dalam tidurku Allah memberikan makan dan minum kepadaku. Ya, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini sahih, disahihkan oleh kedua imam besar hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi memang redaksinya begitu, Pak. Jadi dari hadis ini jelas bahwa Rasulullah SAW biasa melakukan puasa wisol, ya, puasa nyambung. Banyak atau beberapa hadis menggambarkan Rasulullah itu kalau puasa sunnah, beliau tidak pernah sahur, Pak. Jarang sekali beliau sahur. Ya, kalau puasa sunnah, ya, bahkan kadang ketika beliau bangun, ya, begitu beliau bertanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, apakah ada makanan pada pagi hari ini? Kemudian Aisyah mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Maka saat itulah kemudian baginda Nabi meniatkan dirinya untuk puasa sunnah, yaitu puasa sunnah. Tetapi berbeda untuk puasa Ramadan. Karena di dalam puasa Ramadan beliau selalu sahur, ya. Beliau hampir selalu sahur di sini, tidak pernah, ya. Jadi beliau biasa makan sahur, disebutkan begitu ketika puasa Ramadan. Dan sunnah beliau dalam persoalan sahur ini adalah beliau senantiasa mengakhirkan waktu sahur. Ya, jadi beliau berhenti sahur, ya, artinya selesai makan sahur itu kira-kira sebelum adzan subuh. Itu dikatakan oleh sahabat Nabi Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, jaraknya itu sekitar 50 ayat. Ya, sekitar 50 ayat. Dan kemudian ulama menjelaskan 50 ayat ini bukan ayat-ayat yang panjang, juga bukan ayat-ayat yang pendek. Jadi ayat-ayat yang sedang. Nah, ayat-ayat yang sedang kalau 50 ayat, ya saya perkirakan mungkin ya kira-kira 10 menit lah gitu ya. Sekitar 10 menit sebelum adzan subuh. Ya, pokoknya mendekati waktu subuh baru beliau menyelesaikan sahurnya. Artinya dengan kata lain beliau mengakhirkan waktu sahur. Ya, ini sunnah beliau dalam persoalan sahur. Nah, hari ini kita akan membahas sunnah-sunnah beliau yang lain dalam terkait dengan Ramadan ini. Ya, jadi hadisnya adalah diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, jadi putra dari Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi dalam riwayat sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim dikatakan wasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fawasalan nas, ya. Jadi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyambung puasa beliau dalam bulan Ramadan. Ya. Jadi wisol itu artinya menyambung. Ya, jadi puasa wisol itu adalah puasa yang tanpa berbuka, ya, baik dengan makanan ataupun minuman selama 2 hari lebih, ya. Jadi adzan maghrib beliau terus puasa, beliau tidak makan, tidak minum, tidak membatalkan puasa beliau sampai 2 hari, 3 hari, ya, 4 hari, ya, lebih dari 2 hari dikatakan dalam beberapa riwayat. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa kemudian, ya, fawasalan nas, kemudian para sahabat, orang-orang melakukan hal yang sama, ya, mereka melakukan puasa wisol. Fanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisol. Lalu kemudian Nabi melarang, ya, melarang para sahabat untuk melakukan puasa wisol ini. Faqalu, kemudian para sahabat itu bertanya, innaka tawasala. Ya Rasulullah, bukankah engkau melakukan puasa wisol ini, bukankah engkau menyambung puasamu? Lalu kemudian baginda Nabi mengatakan, inni lastu mislakum. Ya, sesungguhnya aku ini berbeda dengan kalian. Aku tidak sama dengan kalian. Ini adzalu yut'imuni rabbi wa yaskin.
Ya, jadi Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya aku dalam tidurku Allah memberikan makan dan minum kepadaku. Ya, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini sahih, disahihkan oleh kedua imam besar hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi memang redaksinya begitu, Pak. Jadi dari hadis ini jelas bahwa Rasulullah SAW biasa melakukan puasa wisol, ya, puasa nyambung. Nah, ketika para sahabat meniru atau melakukan hal yang sama, baginda Nabi melarang mereka, dan kemudian beliau mengatakan, ini ya sesungguhnya aku yut'imuni rabbi wa yaskin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi makan dan minum kepadaku ketika aku tidur. Nah, lalu kemudian ada penjelasan dari para ulama, ya, bahwa yang dimaksud dengan memberi makan dan minum ini, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, ya, memberikan ilmu dan kecintaan dalam jiwa Rasulullah terhadap kelezatannya atau kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang diberikan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah ketika dipancarkan ke dalam hatinya, ya, sehingga beliau merasakan lezatnya bermunajat kepada Tuhannya, yaitu berupa apa? Ilmu pengetahuan, ya, berupa keimanan, ya, yang semakin baik, ya. Jadi makanan dan minuman di sini yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam penjelasan beliau adalah apa-apa yang mengenyangkan hati. Jadi bukan apa-apa yang mengenyangkan fisik. Ya, karena secara fisik Rasulullah memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisik beliau itu sangat kuat. Ya, sangat kuat, Pak. Ya, saya pernah jelaskan bahwa beliau pada usia 62 masih memimpin perang Tabuk, kemudian di dalam yang namanya perang Ahzab, ya, perang Khandaq itu Rasulullah dan para sahabat itu membuat parit yang dalamnya sekitar 3 meter, lebarnya 8 meter dan panjangnya itu puluhan kilometer. Ya, nah di sini digambarkan dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW itu memecahkan batu-batu besar yang dimana para sahabat tidak mampu melakukan itu. Ya, jadi kekuatan fisik beliau itu luar biasa. Memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kemudian para ulama menjelaskan bahwa di dalam hadis terkait dengan puasa wisol ini yang dimaksud dengan memberi makan dan minum pada saat tidur itu adalah hal-hal yang mengenyangkan hati, jiwa dan ruh. Ya, inilah yang dimaksud oleh beliau. Maka hal ini pun dapat menguatkan tubuh seseorang, ya, karena ketika seseorang berada di dalam kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya orang itu dalam keadaan sehat, ya, menjadikan kondisi seseorang itu semakin sehat. Ya, beda dengan orang-orang yang jauh dengan Allah. Ya, orang yang jauh dengan Allah dalam keadaan stres misalnya itu lebih cenderung untuk mudah sakit, ya, begitu ya. Nah, jadi ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, kemudian ditambahkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an beliau menegaskan tentang larangan puasa wisol ini. Rasulullah SAW melarang wisol, ya, menyambung dalam puasa. Ya, ini hadis tentang puasa wisol. Lalu hadis berikutnya tentang Ramadan ini adalah tentang apa yang disebut dengan menghidupkan malam Ramadan. Ya, menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi yang dimaksud dengan menghidupkan malam-malam Ramadan adalah memperbanyak salat-salat sunnah. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Ya, riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yajtahidu, bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, ya, mala yajtahidu fi ghairihi, tidak seperti kesungguhan beliau di bulan-bulan yang lain. Nah, yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, ya, yajtahidu fi Ramadan ini maksudnya adalah beliau memperbanyak volume ibadah. Ya, beliau memperbanyak kuantitas ibadah, jumlah ibadah. Ya, karena memang
beliau katakan bahwa ibadah di bulan Ramadan itu dijanjikan pelipat gandaannya. Ya, ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali, dan ibadah-ibadah sunnah pahalanya disamakan dengan ibadah-ibadah wajib. Sehingga kemudian beliau memberikan contoh, beliau senantiasa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak salat malam. Maka ada satu hadis yang populer kan, ya, yang seringkali disampaikan, beliau di mana beliau mengatakan, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, man qoma di situ artinya mendirikan, menegakkan. Ya, ada satu hadis yang lain redaksinya man shoma. Jadi bedanya cuma satu huruf, yang satu qaf, yang satu shad. Ya. Kalau man qoma Ramadan itu tentang beliau menegakkan malam Ramadan dengan melaksanakan salat-salat sunnah, memperbanyak salat-salat sunnah. Nah, kalau man shoma Ramadan artinya barang siapa puasa ya di bulan Ramadan imanan wahtisaban, ya, secara didasarkan atas keimanan dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi kita bisa bayangkan, Pak, pada malam-malam biasa saja ya di luar bulan Ramadan, beliau itu juga sangat rajin ya di dalam melakukan salat-salat sunnah, ya, salat tahajud, ya, bahkan ada salat yang diwajibkan pada beliau, tapi beliau tidak mewajibkan kepada kita. Ya, salat apa itu, Pak? Salat duha. Salat duha itu wajib buat beliau, tapi kepada kita tidak diwajibkan. Ya, salat yang wajib buat kita hanya salat 5 waktu itu. Ya, nah kita bisa bayangkan ya di bulan yang lain saja seperti itu. Nah, di bulan Ramadan beliau penuh dengan ibadah dalam kehidupan beliau itu. Ya. Jadi inilah salah satu kebiasaan Nabi di bulan Ramadan. Tapi harus dipahami juga bahwa ibadah ini meskipun ya beliau menekankan dan beliau melakukannya dengan sangat sungguh-sungguh dan sangat secara volume, secara kuantitas itu banyak sekali, sifatnya tidak sampai kepada wajib. Nah, ini juga harus dipahami secara proporsional, Pak. Sifatnya tidak sampai bersifat wajib. Ya, sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan." Ya, min ghairi an ya'muruhum fihi bi azimatin. Ya, jadi Rasulullah SAW mendorong kita, maksudnya mendorong para sahabat untuk mendirikan malam Ramadan, ya, tapi kemudian dikatakan oleh Abu Hurairah min ghairi an ya'muruhum fihi bi'azimatin. Tapi beliau tidak sampai memberikan penekanan, ya, beliau tidak sampai mengancam kepada mereka yang tidak melakukan. Jadi artinya apa? Ya, ini kita pernah bahas mengenai qarinah, ya. Dari qarinah ini mengindikasikan beliau tidak sampai mewajibkan. Ya, beliau tidak mewajibkan, tetapi sifatnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang mendekati wajib. Ya. Jadi inilah yang kita sebut dengan salat-salat malam atau salat-salat tahajud di bulan Ramadan yang atau kita kenal dengan salat tarawih tadi, singkat ini. Tapi intinya adalah bahwa memang Rasulullah SAW dalam sunnah beliau dalam persoalan salat tarawih ini, beliau lebih banyak di rumah sebenarnya, Pak. Beliau lebih banyak di rumah, ya. Dan yang mengawali untuk menyerukan kepada umat Islam untuk melakukan salat tarawih di masjid itu adalah sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an, untuk kepentingan apa? Kepentingan syiar, ya, kepentingan syiar Islam. Jadi tidak ada larangan, ya, tetapi memang mayoritas yang beliau lakukan adalah ketika beliau melakukan salat tarawih itu adalah beliau melakukannya di rumah. Ya, jadi kurang lebih kalau nggak salah hanya 3 kali dalam 1 bulan beliau melakukan salat itu di masjid. Ya, lalu mengenai jumlah rakaatnya, di sini diceritakan juga bahwa kalau baginda Nabi memang melaksanakannya 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Nah, pada masa Umar, ketika Umar memerintahkan Umayyah bin Ka'ab untuk mengimami para sahabat radhiyallahu anhum salat tarawih di masjid, ya, lalu kemudian Umar atau Ubay bin Ka'ab ini melaksanakannya sebanyak 23 rakaat.
Ya, jadi pada saat itu tidak ada salah seorang sahabat pun yang melarang atau mengingkari pelaksanaan itu. Artinya apa? Seluruh sahabat sepakat bahwa itu tidak masalah. Ya, 11 rakaat tidak ada masalah, 23 rakaat tidak ada masalah. Ya, jadi tidak perlu dipertentangkan karena keduanya adalah sesuatu yang memang tidak harus dipertentangkan. Ya, tidak ada masalah. Ya, saya sendiri kadang kalau sholat di satu masjid 11, kadang di masjid lain bisa 23. Ya, tidak ada masalah. Kita ikuti kebiasaan di masjid itu. Ya, yang penting adalah pelaksanaannya secara tumak ninah. Nah, ini yang penting. Karena ada yang 23 rakaat cuma 10 menit. Nah, ini yang repot, Pak. Ya, baca Fatihahnya bagaimana, baca surat-suratnya bagaimana. Ya, nggak apa-apa baca surat-surat pendek, tapi bacanya tetap harus tartil, harus jelas, ya, tajwidnya harus benar. Ya, kalau perlu, kalau memang dikhawatirkan terlalu malam, ya nggak usah kultum, nggak apa-apa. Yang 23 ini ya, untuk yang 23. Ya, nah, jadi kultumnya nggak ada, masjid-masjid yang 23 rakaat, kultumnya nggak tiap hari, Pak. Ada. Ya, jadi kultumnya atau tausiah menjelang witir itu hanya di malam-malam tertentu saja. Ya, karena dikhawatirkan jamaahnya terlalu letih, ya, terlalu capek. Ya, jadi mengenai 23 atau 11 rakaat tidak ada masalah. Nah, hadis berikutnya adalah hadis tentang i'tikaf. Ya. Jadi i'tikaf itu artinya secara bahasa berdiam diri, Pak.